Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang multi-level marketing. Jadi apa sih itu multi-level marketing dan mengapa kita mengambil topik multi-level marketing? Multi-level marketing itu adalah sistem penjualan atau muamalah dengan teknik yang berbeda dengan penjualan atau muamalah pada umumnya. Jadi sistem ini atau multi-level marketing ini adalah suatu teknik penjualan atau muamalah yang akan berkembang jauh dengan seiring berjalannya waktu. Karena seiring berkembangnya teknologi, teknik multi-level marketing ini sangat baik digunakan dalam sistem penjualan di era modern seperti saat ini. Walaupun multi-level marketing sudah ada sejak lama, tapi di Indonesia multi-level marketing ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Nah, dan mengapa kita mengambil topik multi-level marketing ini? Karena topik ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena di Indonesia itu dalam perspektif ekonomi Islam terjadi banyak pertentangan antara syariah dan sosialisasi di masyarakatnya juga. Jadi multi-level marketing itu banyak sekali yang mengatakan bahwa multi-level marketing adalah sistem penjualan yang haram, riba, dan sangat tidak baik dalam syariah agama Islam. Jadi di sini kita akan membahas topik multi-level marketing ini, tentang baiknya, membahas tentang buruknya, dan membahas tentang apa itu multi-level marketing agar kita semua membuka pikiran kita dan kita mengetahui apa itu multi-level marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 yang sering disebut dengan nama Simplegan akan mengambil contoh kasus yaitu MLM atau nama lainnya multi-level marketing. Sumber kita terdapat dari salah satu jurnal dari Universitas UNM. Masalah yang sering terjadi di zaman sekarang banyak sekali bentuk dan macam cara penjualan sebuah produk, salah satunya MLM. Kasus yang terjadi yaitu pro kontra terkait kebolehan praktik MLM dan transaksi barang maupun jasa. Mau tanya nih Mas Fahad, MLM itu apa sih? Tolong jelasin lagi. Oh, jadi Mas Arif nih masih belum paham ya apa itu MLM ya. Jadi MLM itu setauku yo itu multi-level marketing. Jadi multi-level marketing itu sistem penjualan dari orang ke orang, dan itu pun menjual sesuatu yang tidak hanya satu jenis. Dan biasanya multi-level marketing itu memiliki banyak profit atau hadiah-hadiah yang dibagikan kepada para distributornya. Jadi multi-level marketing itu sistem penjualan yang berjenjang tanpa adanya pemasaran melalui media. Jadi multi-level marketing itu dia dipasarkan oleh orang ke orang atau disebut dari distributor ke distributor. Seperti itu Mas Arif. Oh, jadi gitu toh multi-level marketing itu. Jadi itu lebih ke mencari anggota ya daripada pemasarannya ya. Iya, jadi kayak lebih mencari ke anggota gitu. Jadi karena jadi kan sistem multi-level marketing itu penjualannya tanpa melalui pemasaran ya, tanpa melalui pasar ke pasar gitu, tanpa melalui media yang harus dipasarkan terlebih dahulu. Jadi multi-level marketing itu dia hampir 0% tanpa ada pemasaran melalui apapun, hanya melalui keanggotaannya yang bertugas sebagai distributor menyampaikan atau memasarkan barang-barang multi-level marketing. Seperti itu Mbak.
Nah, terus kalau di dalam MLM itu biasanya cuma barang doang atau ada jasa nggak sih? Oh, jadi di multi level marketing itu biasanya berbentuk barang, tapi mungkin ada yang berbentuk jasa. Tapi setauku itu berbentuk barang ya multi level marketing itu. Jadi multi level marketing itu penjualan barang yang diciptakan atau diproduksi oleh satu perusahaan yang dia itu menjual produknya melalui distributor ke distributor, dan biasanya dia tuh memiliki banyak distributor atau dari kaki ke kaki. Jadi dia tuh menjualnya itu dari orang ke orang langsung. Jadi kenapa multi level marketing itu banyak profit atau penghargaan atau hadiah kepada para distributor. Jadi setauku penjualan multi level marketing itu hanya ada pada barang. Tapi kalau nggak salah ya, tapi setauku aku juga pernah dengar sih jasa itu. Mbak Sonia itu tahu nggak ya? Aku kurang itu deh. Sempat denger sih MLM itu ada yang berupa jasa kayak jualan pulsa, tiket pesawat dan sebagainya gitu. Tapi kalau MLM ini dalam perspektif Islam itu gimana sih? Kalau multi level marketing perspektif Islam tuh ya banyak sih. Di zaman sekarang ini ya, di zaman yang serba modern ini, banyak orang-orang tuh yang beranggapan bahwa multi level marketing itu haram. Multi level marketing itu penjualan yang bobrok. Multi level marketing itu kurang baik dalam agama Islam ataupun dalam penjualan yang sosialis itu katanya banyak terjadi juga penipuan. Nah, terus kalau dalam perspektif Islam itu bagaimana? Jadi multi level marketing dalam pandangan Islam itu sebenarnya ya, multi level marketing itu sama saja dengan menjual atau muamalah. Jadi multi level marketing itu kayak menjualkan barang atau menjual apapun, dan itu dalam Islam hukumnya kesimpulannya itu adalah mubah, jadi boleh, bahkan muamalah itu adalah sunnah itu loh. Nah, yang menjadikan kenapa sih di masyarakat itu banyak sekali pandangan-pandangan yang menyimpulkan bahwa multi level marketing itu haram, karena di dalam multi level marketing itu kayak banyak banget terjadi riba atau money game atau penipuan. Nah, itu kenapa dalam perspektif Islam itu banyak yang bilang kalau itu haram, tapi sebenarnya itu semua tergantung pada perusahaan multi level marketing tersebut. Itu Mbak. Nah, aku tuh ya, kalau di daerah kalian tuh ada yang tahu nggak sih, ada yang pernah nggak sih kayak kasus-kasus multi level gitu? Banyak sih, teman-teman aku banyak banget malah yang ikut-ikut gitu. Oriflame contohnya, iya nggak sih? Oriflame juga multi level ya? Oriflame Iya. itu kayak Dia tuh soalnya tuh modelnya tuh ya kalau di daerah produknya tuh nggak terlalu terkenal gitu loh, lebih ke nyari anggotanya. Jadi siapa yang bakal nyari anggota banyak, nah dia yang dapat profit banyak gitu. oh seperti itu yo. Kalau di daerahku ini kasus yo yang terjadi itu banyak banget terjadi penipuan. Jadi di daerahku itu banyak banget terjadi penipuan. Kayak contohnya kemarin tuh ada yang ketipu, bilangnya ayo sini join sama PT ini, nanti kamu bakal dapat hadiah sekian gitu. Ternyata dia ditipu. Nah, itu kurang sisi buruknya dari MLM tuh, karena masyarakat yang kurang pengetahuan luas sehingga mudah untuk ditipu. Nah, kalau di daerah kalian tuh pernah nggak sih dengar kayak multi level marketing penipuan gitu? Ini sering loh terjadi. Kalau penipuan jarang sih, tapi lebih ke kayak gitu sih, mempromosikan. Dan promosinya tuh bener-bener banyak banget, jual ini jual itu, ayo terus dia tuh kayak kita tuh memamerkan profit dia, ayo ikut gabung ini akan dapat profit gini. Nah kan otomatis semua yang lihat itu kan bakal tergiur, bakal ikut kan. Nah, itu salah satu strateginya. Oh seperti itu. Pantes kemarin saya ikut seminar itu, di situ tuh seminar multi level marketing ya. Jadi di dalamnya itu saya tuh dihasut terus menerus.
Jadi kayak diomongin lah nanti kalau kita bakal ikut PT ini, nanti kita bakal dapat hadiah sekian, kita bakal dapat ini, dapat itu. Oh ternyata itu salah satu promosinya ya biar kita bergabung. Gitu. Aku mau nambahin nih, kalau mau ikut MLM dalam perspektif ekonomi Islam tuh ada syaratnya. Nah, yang pertama, adanya perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Seperti yang dicontohkan Mas Nahat tadi kan, banyak banget kan kasus penipuan. Jadi itu kita tuh harus janji dulu biar jelas nggak ada yang pihak yang dirugikan. Dan yang kedua, objek akad juga diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Akadnya tuh juga harus jelas. Ini tuh jual barang apa dan dari mana gitu. Terus yang ketiga, objek akad bukan hal-hal yang diharamkan dan maksiat. Jadi intinya harus sesuai syariat Islam. Itu yang diperbolehkan perspektif ekonomi Islam. Oh seperti itu. Oh iya ya, ngerti. Mau tanya dong, kalau ada kemungkinan nggak sih kalau seseorang yang udah mengikuti MLM itu bakal mengalami kerugian? Kerugian sih pasti ya, namanya juga usaha. Tapi ya gitu, kan dia tuh nggak jual produk gitu loh. Ya, produk sih juga dijual, tapi yang diutamain tuh lebih ke merekrut anggota. Jadi produknya tuh nomor sekian, bukannya yang paling utama. Berarti sebenarnya produk itu nggak punya ketahanan di pasaran dong? Ya kalau kata lain sih nggak tren gitu loh, belum jelas gitu produknya. Cuma kata orang gini karena apa tuh distributornya itu tertarik karena profitnya banyak, jadi ya gitu asal ikutan, nggak tahu produknya tuh bagus apa enggaknya. Oh seperti itu. Tapi aku pernah dengar ya katanya kalau persyaratannya ya pernah dengar katanya kalau di Indonesia itu kalau pengen berkembang ya multi level marketing itu emang bener Mbak, kayak harus merekrut anggota ke anggota gitu, jadi biar semakin tersebar luas. Nah tapi aku juga pernah dengar itu dari berita kalau nggak salah, jadi MLM juga harus mempertahankan kualitas produknya. Itu gimana ya maksudnya? Kayak waktu itu kan saya pernah tuh sempat mengikuti seminar gitu ya. Jadi produk multi level marketing itu dia harus bisa memecahkan suatu masalah di masyarakat produknya itu loh. Jadi kayak contohnya nih kayak di perusahaan yang pernah saya ikuti itu, jadi itu tuh di PT Ecobase itu ada kayak contohnya eco farming. Nah di eco farming itu dia tuh memecahkan solusi. Jadi gimana sih, kenapa sih di masyarakat Indonesia tuh sering terjadi yang namanya kegagalan dalam panen yang kurang melimpah, panen yang sedikit, panen yang kurang bagus. Nah di dalam multi level marketing itu jadi harus dipertimbangkan juga kualitas produknya. Walaupun memang benar kata Mbak Aprilia tadi, katanya memang kurang tren di masyarakat. Nah memang benar kalau masalah tren tidak trennya itu emang benar di masyarakat itu tidak terlalu terdengar gitu, karena masyarakat itu taunya itu hanya kayak pupuk-pupuk organik yang emang udah bener-bener namanya terkenal atau udah namanya bagus. Nah tapi kalau di multi level marketing juga harus bersaing kualitas antara multi level marketing yang ini dengan yang itu. Nah namun biasanya sesama multi level marketing itu berbeda produk. Jadi ada yang kayak contohnya dari produk multi level marketing PT ini dengan PT satunya lagi itu biasanya berbeda produk. Namun dalam satu PT ini berbagai macam produk yang dipasarkan. Tapi memang benar itu salah satu tujuannya itu mencari distributor sebanyak-banyaknya. Makanya kan mengapa di multi level marketing itu tidak ada profit yang besar banget jika produknya laku, tapi profitnya besar banget jika banyak anggota yang ikut serta. Nah itu kenapa tujuan dari multi level marketing itu
kalau nggak salah itu mencari anggota, itu benar kata Mbak Aprilia. Jadi dengan dia mencari anggota sebanyak-banyaknya, itu dia akan mendapatkan profit yang luar biasa. Itu Mbak, kalau setauku, kalau nggak salah. Nah, yang dijelasin Mas Fahad tadi itu lebih jelasnya kayak gitu ya. Permasalahan yang sering terjadi itu dapat disimpulkan MLM itu salah satu strategi pemasaran di zaman modern yang berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjualan yang maksudnya sales tidak hanya mendapat kompensasi atau penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Nah, yang rekrut anggota tadi. Dalam sistem penjualan piramida atau pemasaran jaringan ini, ada istilah upline dan downline, yaitu orang-orang yang melakukan penjualan produk setelah sebelumnya berdasarkan urutan rekrutan atau pendaftaran. Dalam sistem upline, diharuskan untuk mencari downline sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bonus atau penghasilan yang berlipat-lipat. Itu yang kasus yang sering terjadi di masyarakat. Kalau menurut aku sih, MLM tuh boleh, tapi harus sesuai dengan syariat Islam yang aku sebutin 3 tadi ya. Yang satunya adanya perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Yang kedua, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Dan yang ketiga, objek akad bukan hal-hal yang diharamkan dan maksiat. Nah, di zaman sekarang tuh udah modern, ada juga MLM yang berbasis syariah. Jadi kalau kita mau coba MLM, kita lebih amannya tuh yang mencari sesuai syariat yang bersyariat gitu. Kalau itu menurut pendapat aku. Kalau menurut kalian gimana? Mas Zarif? Menurut aku MLM itu nggak haram sih ya, karena haram itu mungkin karena jual belinya kalau nggak ada barang. Kalau contohnya MLM-nya punya Mas Fahad itu kan kemarin ceritanya kan harus beli barangnya dulu, baru kita kejual ke pembelinya gitu kan. Nah, jadi menurut saya begitu sih kalau perspektif Islam. Jadi intinya kalau menurut Mas Azarif nggak haram ya, sesuai syariat Islam gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nurul? Jadi kalau menurut aku itu sesuai dengan konsep penawaran ekonomi Islam. Jadi itu mengutamakan kemaslahatan dari setiap aktivitasnya untuk mencapai tujuannya itu falah. Jadi implikasinya itu produsen harus menawarkan barang dengan kualitas kehalalan, kebermanfaatan, terus harus terbebas dari judi, goror, penipuan, kezoliman, keharaman, dan riba kayak gitu. Jadi menurut aku tuh jika ingin tetap melakukan bisnis multi level marketing itu harus ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu aspek produk atau jasa yang dijual. Maksudnya tuh apakah produk atau jasa yang dijual itu halal, terus bermanfaat, dan harga yang ditawarkan tuh sesuai dengan barang tersebut gitu. Terus yang kedua itu sistemnya. Jadi sistem yang digunakan itu harus sesuai syariat Islam. Nah, kenapa harus ditinjau dari dua aspek? Karena jika salah satunya tidak tertunaikan, maka nantinya tidak tercapailah sebuah tujuan tersebut. Nah, misalnya gini, kita menawarkan barang halal gitu, tapi sistem yang digunakan itu tidak sesuai syariat Islam, maka nantinya jika transaksi ini terjadi, tidak akan tercapainya sebuah tujuan, yang mana kita tahu tujuannya itu falah gitu. Karena pada hakikatnya falah itu tercapai jika keadilan di antara keduanya itu ditegakkan gitu. Nah, mungkin ada beberapa orang gitu yang masih bingung tentang kebolehannya, dan mungkin dia takut gitu terjebak dalam kemudorotan. Menurut aku sih sebaiknya dihindari aja sesuai dengan kaidah usul fiqh.
Darul mafasid maqaddam ala jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan. Terima kasih. Mantap. Selanjutnya kalau menurut Mbak Ninda gimana? Boleh nggak sih MLM dalam perspektif ekonomi Islam? Pada prinsipnya sih Islam itu tidak melarang bagi umatnya untuk melakukan berbagai jenis kegiatan berbisnis ya. Ya selama bisnis itu tidak lepas dari pegangan Al-Quran sama hadis. Itu sih. Jadi intinya halal ya, kalau sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Mbak Sonia, gimana sih? Boleh nggak sih ya? Kalau menurut aku, jadi semua itu tergantung pada niat. Dimana niat kita itu lurus dan di dalamnya itu sesuai dengan ajaran agama kita sebagai umat Islam, itu nggak apa-apa. Tapi ketika niatnya udah salah dan perilaku atau caranya mendistribusikan dan sebagainya itu salah, maka itu haram. Itu sih menurut aku. Jadi balik lagi ke niat sama caranya. Nah, yang lebih pasti kita tanya narasumber langsung ya. Mas Wahid gimana sih? Boleh nggak sih ya? Yang udah berpengalaman mencoba bisnis MLM, gimana? Boleh apa enggak? Kalau menurutku sih benar tadi kata Mas Arif, kata Mbak Nurul, kata Mbak Ninda itu benar. Jadi sebenarnya dalam perspektif ekonomi Islam itu MLM itu boleh. Jadi tergantung cara jual dan produk yang dijual. Jika barang dan produk yang dijualnya itu haram atau tidak baik dalam agama Islam, nanti itu bisa dikatakan haram. Tapi jika emang penjualannya baik, barang-barangnya baik, bahan-bahannya baik, produknya baik, dan tata cara penjualan pun baik, itu kalau menurut saya itu boleh dalam agama Islam. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam itu dibolehkan multi level marketing dengan catatan harus mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis bisnis MLM itu sejatinya tuh halal. Tapi kita tuh harus tahu pasti barangnya itu benar-benar betul ada dan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan sunnah Nabi. Pada dasarnya begitu. Cukup sekian diskusi dari kelompok 5. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena datangnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu memang terdapat pada manusia yang sedang belajar karena kita itu berusaha untuk membenahi diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.